Pengusaha kosmetik merek Wardah ini merupakan anak keempat dari 7 bersaudara dari pasangan Abdul Muin Saidi dan Nurjana. Ia menghabiskan masa kecilnya di Padang Panjang. Seusai menamatkan sekolah di Nia Putri, ia kemudian pindah ke Padang, dan di Padang inilah sambil bersekolah ia juga membantu usaha orang tuanya. Selesai menamatkan sekolah, Nurhayati berkuliah di jurusan Farmasi Institut Teknologi Bandung. Ia meraih sarjana farmasi pada tahun 1975 dengan predikat lulusan terbaik. Predikat itu tetap ia pertahankan saat mengenyam pendidikan profesi apoteker di ITB pada tahun 1976. Karir pertamanya adalah sebagai apoteker di Rumah Sakit Umum Padang. Kemudian ia pindah ke Jakarta dan bekerja di perusahaan kosmetik Wella sebagai staf quality control. Dari sinilah ia mencoba berinisiatif untuk berbisnis sendiri. Pada tahun 1985 ia memulai usahanya dari industri rumahan dengan memproduksi sampo bermerek Putri. Ia kemudian mendirikan pabrik di Cibodas dan Tangerang. Usaha kosmetiknya pun semakin berkembang hingga Wardah lahir pada tahun 1995. Wardah merupakan pelopor kosmetik halal di Indonesia. Sempat terkena dampak krisis moneter pada tahun 1998, namun bisnisnya dapat bertahan dan terus berkembang hingga lahirnya Makeover pada tahun 2010. Dengan dibantu anaknya, bisnis Nurhayati terus berkembang hingga pada tahun 2011, PT Pusaka Tradisi Ibu berubah nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation, dan salah satu produk andalannya pun lahir pada tahun 2014, namanya Emina. Ya, halo pemirsa, kembali lagi di podcast TV Show masih dengan tema yang sangat menarik, yaitu adalah kosmetik halal yang mendunia. Luar biasa sekali ya, ini dengan niat yang bagus banget pastinya kalau kita bicara tentang menghadirkan produk-produk halal yang sampai dengan hari ini kita masih harus berjuang bagaimana bisa menghadirkan produk-produk halal khususnya di Indonesia. Jadi kita merasa tentunya sebagai muslimah menjadi lebih aman juga, apalagi yang sekarang dibangun oleh Ibu Nurhayati Sebakat adalah produk kosmetik halal. Aduh, kalau bicara kosmetik kayaknya emang sangat dekat banget dengan perempuan begitu ya, dengan muslimah. Nah, Ibu Nurhayati, aku jadi penasaran nih, sebenarnya kenapa sih Ibu Nurhayati memilih kosmetik sebagai bisnis? Ya, jadi sebetulnya saya tuh industri usaha ini saya udah jalankan dari tahun 85 ya. Jadi sudah 35 tahun yang lalu. Ya, itu Februari tahun 1985. Ya, kenapa saya milih industri kosmetik? Karena saya pernah bekerja 5 tahun di industri kosmetik. Kemudian saya punya latar belakang kan dari farmasi ITB ya. Nah, jadi membuat kosmetik itu sih hampir sama dengan membuat, di farmasi kita belajar membuat obat, tapi membuat kosmetik itu juga hampir sama dengan membuat obat. Nah, kenapa saya mundur dari setelah bekerja 5 tahun? Karena saya sudah punya anak 3 ya. Saya agak kesulitan itu untuk pergi membagi waktu ya. Ya, bagi waktu karena pabriknya itu di Jalan Raya Bogor gitu. Jadi akhirnya saya pilih mundur. Nah, dengan pengalaman yang saya dapat, kemudian dengan inovasi ya, saya bisa memodifikasi sehingga mendapatkan produk yang kualitasnya hampir sama, tapi harganya jauh berbeda. Ya, alhamdulillah itu tidak tempat saya bekerja itu juga industri kosmetik yang bergerak di hair care sebetulnya, perawatan rambut untuk salon-salon. Nah, saya tawarkan ke salon-salon di daerah Tangerang. Nah, alhamdulillah tidak sampai 1 tahun semua salon itu udah ngambil produk kami karena produknya bagus, harganya bersaing, intinya demikian. Ya. Oke, jadi awalnya sebenarnya Ibu Nur ini karena
ya tentu ya namanya perempuan ini kan kemudian mengandung, melahirkan, sampai awalnya diawali dengan kesulitan membagi waktu gitu dan ingin punya waktu yang lebih banyak untuk keluarga ya, Ibu Nurhayati ya. Wah, ini mulia banget sih. Ini patut dicontoh oleh perempuan-perempuan di era sekarang yang mungkin masih khawatir untuk meninggalkan pekerjaan ataupun aktivitasnya, tapi ini terbukti oleh Ibu Nur yang sudah membuktikan bahwa beliau bisa mengutamakan keluarga tanpa kehilangan semangat berbisnisnya. Ini luar biasa banget. Nah, saat itu kan Ibu Nur mengawalinya dengan produk dari hair care gitu ya? Ya. Oke. Nah, itu awalnya sampai bisa ke kosmetik gimana? Pengembangan bisnis atau bagaimana? Ya, jadi ceritanya ini kan perjalanannya cukup panjang ya, udah 35 tahun yang lalu. Jadi saya mulai dengan home industry sebetulnya, home industry dengan perusahaan rumah ya dengan 2 karyawan. Alhamdulillah sekarang sudah di atas 11.000 ya karyawannya ya. Masya Allah. Di seluruh Indonesia. Nah ini perusahaan ini udah berapa kali jatuh bangun. Jadi saya cerita saya mulai tahun 85 dengan membuat barang untuk perawatan rambut untuk salon-salon. Alhamdulillah berkembang. Dan tahun 90 sebetulnya saya mendapat cobaan ya, sempat ujian yang cukup apa ya, cukup berat juga. Mungkin melebihi dari sekarang gitu ya. Di mana rekomendasi saya kebakar habis. Kondisinya waktu itu minus ya. Kondisinya minus karena saya punya utang dan saya punya piutang itu banyak yang nggak kebayar gitu. Nggak banyak yang langganan itu nggak bayar karena fakturnya kebakar gitu kan. Nah, kemudian ya saya merasakan kenapa saya bisa bangkit kembali waktu itu ya, waktu kebakar itu. Karena yang saya ingat itu adalah karyawan dan saya ingat itu juga adalah utang gitu ya. Ya seperti sekarang juga ya. Ya, jumlah karyawan ada berapa, Bu? Walaupun karyawan waktu itu masih 25 orang, tapi saya tuh kalau saya sebetulnya mikirkan nasib saya sendiri, saya sebetulnya ya bisa tutup karena suami saya masih bekerja di mana penghasilan beliau lebih daripada cukup. Nah, tapi saya sebetulnya memikirkan karyawan, jadi saya memikirkan orang lain. Jadi saya merasakan ya kalau kita peduli terhadap orang lain, itu menyebabkan kita semangat gitu ya. Nah, ya, dan betul. Dengan niat peduli terhadap orang lain itu, peduli terhadap utang, peduli terhadap karyawan, alhamdulillah saya mendapat banyak saya pertolongan Allah Subhanahu wa taala tahun 90 itu. Di mana waktu itu ada bank ada kebijakan dari BI supaya 20% dari kredit itu dikasih ke KUP. Saya minta 50 juta malah dikasih 150 juta. Masya kemudian Allah. dari supplier juga saya minta 5 sak malah dikasih 10 sak. Nah singkat kata sampai 1 tahun saya udah bisa bangun rumah dan bangun pabrik pabrik kecil daerah Tangerang. Nah kemudian berkembang tahun 95 saya kedatangan tamu dari pesantren Hidayatullah memberi ide membuat kosmetik halal. Jadi sebetulnya ide itu dari pesantren sih. Nah itu pun juga nggak langsung sukses sebetulnya karena dijual ke pesantren, santri tidak pakai kosmetik gitu ya. Ya akhirnya ya boleh gagal, saya coba lagi, saya iklan di harian terbit, harian yang tidak terkenal, saya malah mendapat 2 distributor waktu itu, mereka jualnya direct selling dan multi level ya. Kemudian berkembang tahun 98 seperti kita ketahui ada krisis ya, ada krisis ekonomi ya sekarang. Betul. Banyak pengangguran sehingga banyak yang gabung ke multi level. Sehingga penjualan saya waktu itu naik. Saya malah bisa bangun pabrik kedua. Jadi waktu Krismon saya alhamdulillah Jayamon gitu ya. Nah, malah terbalik ya kondisinya saat itu ya, malah bagus ya. Nah itu kemudian tahun 2002 anak saya pertama ada masuk, 2003 anak kedua anak-anak saya udah masuk, kita membangun bersama-sama perusahaan ini ya. Nah tahun 2009 tahun 2004 multi levelnya turun ya, tapi kita dapat lagi multi level lain dari Prancis. Nah kemudian sembari itu kita jual juga ke toko-toko gitu ya. Tahun 2009 wadahnya di relaunching. Tahun 2009 hijaber booming ya, seperti kita ketahui. Iya betul. Nah satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah Wardah.
Sehingga terjadi loncatan waktu itu. Nah itu mulai 2009 itu ya alhamdulillah berkembang terus. Kita juga mengeluarkan lagi brand makeover, kemudian mengeluarkan lagi brand Emina. Nah ini pun juga satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan milenial adalah Emina. Jadi kembali lagi terjadi loncatan. Demikian sih. Jadi intinya perusahaan ini adalah kolaborasi antara senior dan junior ya, saya dengan anak-anak saya dengan timnya, sehingga terbentuk corporate startup. Jadi perusahaan ini berkembang pesat seperti startup, tapi tetap profesional. Seperti itu perjalanan singkatnya. Ini menarik banget sih Bu Nur Hayati ya, di mana ini kolaborasinya bukan dengan rekan bisnis yang lain, tapi justru dengan keluarga sendiri, bahkan anak-anak sendiri. Menurut aku ini satu ide luar biasa, di mana apakah memang Ibu Nur Hayati sendiri sudah menanamkan jiwa berwirausaha gitu kepada anak-anak, atau ya memang semuanya punya satu tujuan yang sama untuk mensejahterakan untuk kemaslahatan umat begitu? Bagaimana Bu? Jadi sebetulnya sih awalnya sih tidak didesain seperti itu juga. Jadi kan karena saya di anak-anak saya gabung kan tahun 2002, dan satu lagi 2003 ya. Itu perusahaan sih belum terlalu besar, masih kecil lah ya. Nah, waktu anak-anak saya masuk kuliah juga waktu itu ya suami saya nyarankan udah masuk ITB gitu ya. Pilih jurusan yang mudah mencari pekerjaan gitu. Jadi nggak desain juga gitu. Anak saya nomor 2 itu malah jurusannya elektro gitu kan. Jadi ya tapi ya alhamdulillah mungkin waktu itu mereka karena ini home industry ya, dikerjakan di rumah. Jadi anak-anak juga melihat. Nah mungkin mereka jadi terpanggil gitu membantu ibu-ibunya gitu. Jadi bagi saya sih anak-anak ini gabung juga, saya anggap ini juga pertolongan Allah lah. Jadi mereka mau gabung dengan perusahaan yang masih kecil gitu. Biasanya kan anak-anak nggak mau, apalagi alumni ITB gitu ya, mana nggak mau gabung dengan perusahaan kecil gitu ya. Tapi alhamdulillah anak saya gabung. Nah justru anak saya tuh nomor 2 tuh elektro. Itu malah sebenarnya nggak nyambung ya. Ya gabung, kemudian dia belajar malah jago dari marketing. Jadi marketing itu anak saya yang elektro kayak begitu sih. Ya mereka belajar, kemudian ya kolaborasi sama teman-temannya, seperti itu sih perjalanannya. Oke, sebenarnya ini jadi satu hal yang menarik juga, bahwa keberhasilan sebuah bisnis juga memang didukung oleh support gitu ya dari rekan ataupun lingkungan sekitar, seperti Bu Nur Hayati yang membuktikan bahwa dengan beliau berusaha saat itu masih home industry sebenarnya, tapi menjadi satu hal yang besar saat ini berkat dukungan keluarga dan bahkan anak-anak beliau yang juga semangat begitu ya untuk membangun bersama bisnis ini begitu, karena melihat langsung bagaimana perjuangan orang tua membangun bisnis yang tentunya untuk bagaimana keluarga dari Ibu Nur Hayati khususnya juga bisa terus menjadi lebih baik begitu ya, karena sebenarnya sudah dalam kondisi yang baik sebenarnya gitu kan ya Bu Nur Hayati ya. Luar biasa sekali pemirsa, ini bisa jadi pelajaran juga untuk kita, karena kalau kita berpikir nih anak-anak zaman sekarang, apalagi anak-anak milenial kan, mikir udahlah ngabisin duit orang tua. Tapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak dari Bu Nur Hayati yang justru mendukung, mensupport secara penuh apa yang dilakukan oleh orang tuanya, ataupun mensupport bisnis dari orang tua yang ternyata bisa menjadi satu hal yang besar. Apakah kemudian Ibu Nur Hayati pernah membayangkan bahwa brand yang dibangun bisa menjadi brand yang terkenal dan bahkan mendunia seperti sekarang ini?